Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mengkritisi SDGs 12 yang berjudul Efektivitas Sistem Pemilahan Sampah di TPS 3R di Yogyakarta. Yang beranggotakan yang pertama Siva Nuraini dengan NIM 0004, Desi Novitasari dengan NIM 0005, selanjutnya yaitu Agis Setiawan dengan NIM 0012, selanjutnya Reni Vendasya Putra dengan NIM 0016, selanjutnya yaitu Garisita Anggara dengan NIM 0026. Latar belakang kami mengkritisi SDG 12 di Yogyakarta karena di Yogyakarta sendiri mengalami penumpukan sampah dan pengelolaan sampah yang belum optimal. Kami meninjau di TPS Depo Lempiangan dan TPS 3R Nitian. Tujuan kami yang pertama menjelaskan keterkaitan SDG 12 dengan kasus pengelolaan sampah di Yogyakarta. Yang kedua, menguraikan target global serta capaian SDG 12. Yang ketiga, menganalisis implementasi dan tantangan SDG 12 di Yogyakarta. Yang keempat, mengkaji sistem pengelolaan sampah di TPS Depo dan TPS 3R Nitian. Selanjutnya yaitu target global. Yang pertama yaitu bidang kota yaitu meningkatkan terulang limbah hingga lebih dari 50%. Yang kedua bidang pangan yaitu mengurangi kehilangan pangan pasca panen di banyak negara. Yang ketiga bidang energi, negara-negara mulai menurunkan subsidi bahan bakar fosil dan meningkatkan investasi energi terbarukan. Yang keempat bidang internasional yaitu mengembangkan kebijakan produksi dan konsumsi berkelanjutan. Yang kelima yaitu bidang industri, mengurangi intensitas penggunaan sumber daya dan polusi. Target di Indonesia sendiri pada tahun 2030 yaitu pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, yaitu selanjutnya secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, dan daur ulang. Selanjutnya yaitu target global. Yang pertama 18,17 ton sampah berhasil didaur ulang. Yang kedua 154 perusahaan mempublikasikan laporan kelanjutan. Yang ketiga 3.328 perusahaan menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. Target di Indonesia yang pertama penurunan perusahaan ozon yang mengalami penurunan di tahun 2023. Yang kedua, sisa makanan, yaitu stagnan di angka 40. Yang ketiga, pengelolaan B3 yang mengalami penurunan mencapai 20% di tahun 2023. Kami dari kelompok 1 akan membahas permasalahan pengelolaan sampah di Yogyakarta yang kami hubungkan dengan SDGs 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Permasalahan sampah di DIY masih menjadi isu besar. Berdasarkan beberapa berita dan data, produksi sampah harian di Yogyakarta terus meningkat, bahkan mencapai lebih dari 1.000 ton per hari. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah, terutama di depo dan TPS, belum berjalan optimal. Melalui kasus ini, kelompok kami ingin menelusuri sumber permasalahan, sistem pengelolaan yang diterapkan, solusi yang sudah ada, serta aksi nyata yang dapat dilakukan. Jika kita kaitkan dengan SDGs 12, masih terdapat banyak tantangan. Masih banyak pedagang dan masyarakat yang menggunakan plastik sekali pakai. Partisipasi warga dalam pengelolaan dan pengurangan sampah masih rendah, serta di sekitar kampus dan area food court masih banyak ditemukan menggunakan plastik yang berlebihan. Selain itu, limbah dari kegiatan kampus seperti laboratorium juga belum terkelola dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SDGs 12 di Yogyakarta masih memerlukan peningkatan kesadaran dan tindakan nyata dari semua pihak. Untuk memahami lebih dalam, kami melakukan survei di 2 lokasi. Pertama, di TPS Depo Ponggok Demangan, dan kedua, di TPS 3R Nitikan. Kami juga mewawancarai 2 narasumber, yaitu Pak Parman dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pak Tono selaku pengawas TPS. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pengelolaan sampah sudah berjalan, namun masih terkendala pada pemilahan di sumber dan keterbatasan fasilitas. Melalui hasil ini, kami berharap dapat memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan upaya pengelolaan sampah di Yogyakarta dalam mendukung pencapaian SDGs 12. Selanjutnya yaitu data hasil wawancara yang pertama bersama Pak Parman di TPS Depo Ponggok. Untuk yang pertama yaitu frekuensi pengambilan terbatas. Jadi di sana terdapat 105 transporter yang terdata, namun hanya sekitar 75 transporter yang aktif. Yang kedua itu warga belum disiplin memilah sampah yang dapat menghambat proses daur ulang di TPS 3R Nitikan. Yang ketiga, sebagian sampah masih dibakar atau dibuang ke jurang, jadi dapat mencemari udara dan tanah. Dan yang terakhir yaitu sistem pembayaran ganda. Jadi
Jadi warga membayar ke transporter sekitar 30-50 ribu tergantung transporternya, dan warga juga membayar ke DLH sendiri. Oke, yang selanjutnya yaitu hasil wawancara yang kedua. Untuk yang pertama yaitu fasilitas dan pengangkutan, yaitu di sana itu menampung untuk 3 kelurahan, yaitu Giwangan, Porosudan, dan Pandean. Untuk yang kedua itu aktivitas pengolahan sampah. Di sana itu untuk hari Rabu itu dikhususkan untuk depo sampah depo. Lalu hari-hari selain Rabu itu untuk umum. Lalu untuk sistem pengolahan sampahnya yaitu dari transporter dibawa ke TPS 3 Nitikan ini, ditimbang, dibongkar, disortir, dan dipilah antara organik dan anorganik. Lalu yang selanjutnya itu proses pemanfaatan sampah. Untuk yang pertama yaitu RDF, yaitu digunakan sebagai bahan bakar alternatif pabrik semen di SPI. Lalu residu atau sampah-sampah yang tidak dapat diolah itu dibakar di UPS terminal. Dan untuk sampah organik itu dijadikan pupuk. Dan yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah. Jadi di sana itu masih banyak sampah organik yang menyebabkan mesin itu macet karena basah begitu. Lalu pengelolaan sampah di TPS 3 Nitikan, dari data yang kita dapat dari sana untuk sampah-sampah di sana, untuk RDF itu digunakan untuk bahan bakar di SPI. Lalu yang organik itu seperti sisa makanan, sayuran itu di sana diwajibkan untuk pegawai membawa pulang sampah-sampah organik untuk dijadikan pakan. Lalu yang terakhir yaitu residu, itu kain, popok, tisu bekas, dan styrofoam itu akan dibakar di terminal begitu. Dan ada tantangan di TPS 3R Nitikan. Yang pertama, sampah belum terpilah. Hal tersebut mengakibatkan fokus pekerjaan lebih pada proses pemilahan manual daripada proses pengolahannya. Selain itu dapat menurunkan kualitas bahan baku daur ulang, dalam hal ini adalah RDF yang dihasilkan. Kemudian banyak sampah organik yang membuat mesin macet. Sampah organik terutama dalam kondisi basah dapat membuat mesin macet yang dapat menghambat proses pengolahan. Kemudian sampah residu yang tidak bisa diolah seperti kain, popok, tisu bekas, dan styrofoam. Cara pengolahannya hanya dapat dengan cara dibakar. Kemudian prinsip terkait SDGs. Yang pertama terkait SDGs 13, itu dapat menekan produksi gas metana atau dihambat dari pembusukan sampah organik yang merupakan gas rumah kaca kuat. Kemudian ada SDGs 15, itu dapat mencegah pencemaran tanah dan perusakan akibat pembuangan sampah ilegal. Kemudian SDGs nomor 6, mencegah terbentuknya air lindi yang dapat merembas dan mencemari air tanah dan air permukaan. Kemudian SDGs nomor 11 dapat mewujudkan lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali. Kemudian SDGs nomor 8 itu dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat serta hasil pengolahan sampah yang bernilai jual, dalam hal ini RDF. Kemudian SDGs nomor 3 dapat mengurangi sumber penyakit dengan faktor seperti lalat dan tikus yang hidup di tumpukan sampah, sehingga meningkatkan sanitasi lingkungan dan menurunkan resiko penyakit berbasis lingkungan. Slide ini menjelaskan bahwa pengolahan sampah di TPS 3R Nitikan memiliki kaitan dengan 4 pilar keberlanjutan seperti lingkungan, sosial, ekonomi, dan teknis. Pertama, dari sisi lingkungan masih banyak sampah plastik yang sulit terurai dan akhirnya dibakar di TPA. Karena itu perlu penerapan prinsip 3R untuk mengurangi limbah sejak dari sumbernya. Yang kedua adalah dari sisi sosial, banyaknya sampah sisa makanan menunjukkan perlunya perubahan perilaku masyarakat agar lebih bijak dalam mengonsumsi dan membuang sampah. Dari segi ekonomi, warga masih harus membayar ganda ke DLH dan transporter, sehingga sistem ini perlu dibuat lebih efisien agar tidak membebani masyarakat. Sementara dari sisi teknis, penggunaan mesin cacah dan RDF sudah membantu mempercepat proses pengolahan dan menghasilkan bahan bakar alternatif. Jadi keempat aspek ini saling mendukung untuk menciptakan pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses kerja. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu kami lakukan dengan observasi dan wawancara langsung bersama DLH serta pengelola TPS 3R agar tahu kondisi sebenarnya di lapangan itu seperti apa. Yang kedua, kami mengolah data dari DLH dengan hasil wawancara tersebut untuk menilai seberapa efektif sistem pemilihan berjalan dan apa saja kendalanya. Yang terakhir adalah kami melakukan aksi nyata berupa pembuatan video edukasi yang isinya adalah ajakan dan contoh sederhana tentang memilah serta mengurangi sampah. Jadi lewat proses ini kami belajar bahwa penelitian itu bukan hanya soal teori, tapi juga bagaimana memberi dampak kecil yang nyata.
Selanjutnya, dari hasil analisis kami ada 4 solusi utama. Yang pertama adalah meningkatkan partisipasi masyarakat lewat edukasi, sosialisasi, dan contoh nyata agar warga terbiasa memilah sampah dari rumah. Yang kedua adalah mengintegrasikan sistem DLH dan transporter supaya lebih efisien dan warga tidak perlu membayar 2 kali. Yang ketiga adalah mengoptimalkan peran TPS 3R, baik fasilitas maupun tenaga pengolahnya. Dan keempat adalah dukungan pemerintah itu sendiri, terutama dalam hal kebijakan, anggaran, dan pelatihan teknis agar sistem bisa berjalan berkelanjutan. Jadi jika semua ini diterapkan, maka pengelolaan itu akan jadi lebih efisien, volume sampah akan berkurang, dan lingkungan lebih bersih. Selain itu, sistem ini juga bisa menciptakan nilai ekonomi baru dari hasil daur ulang dan RDF. Namun, kuncinya tetap pada kesadaran masyarakat, karena sebaik apapun sistemnya, tanpa perubahan perilaku, semua akan kembali ke titik semula. Nah, dari slide ini, kami ingin menunjukkan gaya hidup sederhana yang kami lakukan untuk mendukung SDG 11, 12, dan 13. Kami mulai dari hal kecil nih, seperti membawa botol minum sendiri, pakai tote bag saat belanja, dan memilah sampah sesuai jenisnya. Ada juga yang membawa wadah makanan sendiri, biar gak nambah sama plastik dan sisa makanan. Langkah-langkah kecil ini kami lakukan supaya bisa ikut berkontribusi menjaga lingkungan. Nah, itu semua dimulai dari diri sendiri dulu ya, teman-teman. Berikut dokumentasi dari kelompok kami. Untuk yang pertama yaitu wawancara di TPS Depo Pongok atau Depo Lempoyangan, dan yang kedua di TPS 3R di Nitikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.